Majalah Cahaya Nabawi, pilihan di tengah kerancuan bacaan yang membingungkan. Benteng akidah keluarga Islam, bersumber hanya pada Thariqah Salaf. Disajikan secara lengkap dan bertanggung jawab, mudah dicerna dan mengena pada seluruh aspek kehidupan. Menjawab berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, meliputi fikih, kewanitaan, masalah remaja maupun kesehatan. Majalah Cahaya Nabawi selalu memberikan bonus VCD di setiap edisinya. Ingin mendapat majalah Cahaya Nabawi dan bonus VCD-nya? Hubungi agen terdekat atau bagian pemasaran kami di 0812 3300 3400. Majalah Cahaya Nabawi, menuju ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa yang kita rasakan pada majelis yang mulia ini adalah bagaikan kita ini tamu-tamu yang diberi jamuan istimewa oleh Allah, dan ini adalah berkah daripada Al-Quranul Karim. Kita semuanya ini bagaikan tamu yang diberikan jamuan yang sangat nikmat, yang bisa kita ambil ilmu-ilmu hikmah, yang ilmu-ilmu dan hikmah yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah. Dikatakan inna hadzal Qur'an ma'dubatun fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Quran ini ibarat jamuan. Ambil bagian ilmu daripada yang Allah berikan daripada jamuan Al-Quran ini semampu kamu. Anda diberi waktu oleh Allah setiap hari 24 jam. Ambil semampu kamu. Di situ ada ilmu, di situ ada hikmah, di situ ada syifa, ada obat. Di dalam Al-Quran itu ada bimbingan yang bisa membuat kamu bahagia dunia sampai akhirat. Ambil semampu kamu, terserah. Anda bisa menyediakan setengah jam satu hari, Anda bisa menyediakan 1 jam, lebih baik. 2 jam untuk Al-Quran lebih bagus, 3 jam lebih baik, semakin banyak semakin bagus. Tapi alangkah nistanya dan hinanya seseorang yang semua waktunya tidak ada peduli dengan Al-Quranul Karim. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ternyata umat Muhammad sendiri udah nggak peduli lagi dengan Al-Quranul Karim. Tidak mendengar anaknya membaca Al-Quran 24 jam, bapak dan emaknya nggak bingung.
bahkan mungkin berminggu-minggu tidak mendengarkan anaknya baca Al-Quran, juga tidak prihatin. Kalau anaknya telat makan, dicari, jangan sampai telat makan, karena bisa sakit itu anak. Anda bisa bayangkan bagaimana hati anak-anak kita ketika kosong daripada Al-Quran 24 jam, bahkan seminggu, 1 bulan. Mathalul jawfil ladzi laisa fil Qur'an kal baitil kharib. Hati manusia yang kosong daripada Al-Quran itu bagaikan bangunan yang mau runtuh. Mana mungkin kita akan bisa mendapatkan anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat, kalau tidak dibina dengan Al-Quran, tidak dididik dengan bacaan Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semua orang membutuhkan berkah. Banyak orang pergi berziarah ke sana kemari karena ingin mengambil berkah. Bagus. Banyak orang tadi itu menghadiri acara sana dan sini karena ingin mengambil berkah. Baik. Tapi tahukah Anda, ada berkah di dalam rumah kita yang kita nggak pernah peduli, yaitu Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Itu Al-Quran, kitab yang aku turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, mubarak, penuh berkah. Orang yang ingin berkah, baca Quran. Untuk apa turunkan Allah Quran yang penuh berkah? Lihat dabbaru ayati, untuk direnungi ayat-ayatnya, dipahami isinya, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk menjadi ingat orang yang punya akal. Anda ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Anda ini sudah umur berapa? Renungi isi Al-Quran, subhanallah, sampai 50 tahun yang dibaca surat Al-Fatihah setiap sholat gak tahu artinya, gak kepingin tahu, gak perlu Al-Quran ini. Surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hafal dibaca setiap sholat, gak tahu artinya, pingin tahu gak? Padahal Allah menyatakan penuh berkah, lihat dabbaru ayati, untuk direnungi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk supaya orang yang punya akal itu sadar. Mana mungkin akan bisa orang cinta Al-Quran kalau memang tidak merenungi isinya, saudara. Memang di dalam baca Al-Quran itu adalah ada keuntungan, ada faedah. Tetapi bukan itu aja. Tadi dikatakan la qira'ata, Syekh Husain Ali, la khaira fi qira'ah fi qira'atil fi tilawah la tadabbura fiha. Apa nilai bacaan kita kalau nggak bisa merenungi isinya? Hanya sekedar baca. Mulai kecil anak 7 tahun sudah bisa baca, 70 tahun sama. Nggak ada peningkatan kualitas bacaan tadi itu. Umur 7 tahun sama 70 tahun sama akhirnya bacaannya. Karena itu harus ada peningkatan kualitas dan mutu. Pelajari isinya sehingga Anda menikmati daripada bacaan Al-Quran. Tuh, lihat bagaimana orang-orang dulu setiap hari menghatamkan Al-Quran 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang sampai 8 kali. Kenapa? Karena merasakan nikmat dalam bacaannya. Kok nggak bosan-bosannya? Kok nggak payah? Kok nggak susah? Padahal kita baca 1 juz itu memaksakan diri. Karena kita membaca ma'al ghaflah, kita baca sampai lupa kepada Allah. Pikiran kita lebih serius daripada Al-Quran. Serius kepada yang lainnya selain Al-Quran.
tapi mereka tidak. Dia merasa disinilah obat syifa, disinilah hudan petunjuk Allah, disitulah rahmat Allah, disitulah berkah Allah, disitulah ilmu yang bermanfaat, disitulah yang menghantarkan kepada ridha Allah dan surga Allah. Mereka menikmati itu semuanya, saudara. Subhanallah. Karena itu ayo kita sadar, kita ini punya hal yang istimewa. Allah berikan Al-Quranul Karim kepada kita ini istimewa. Yang lainnya itu Allah tidak jaga. Memang Allah turunkan kitab Injil, memang Allah turunkan kitab Taurat, memang Allah turunkan kitab Zabur, Suhuf, tetapi Allah tidak jaga. Tapi ini Al-Quran Allah jaga. Allah jaga, tidak ada perubahan, tidak tersentuh dengan tangan-tangan jahil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Syukur kita, saudara. Karena itu mari kita benar-benar terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Udahlah, cukuplah kita menjadi orang yang bodoh, yang lupa. Kita dicuri, kita tidak tahu mana yang berharga karena lengah. Misal hanya karena ada pertunjukan, kemudian kita lupa berlian kita, akhirnya hilang berlian kita. Hanya karena ada sepak bola, akhirnya Quran kita nggak dibaca. Hanya karena tayangan film-film, akhirnya Quran kita nggak dibaca. Hanya karena itu permainan lagu-lagu, akhirnya Al-Quran nggak dibaca. Ya umat Islam, Anda kehilangan yang berharga, yang istimewa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang dipilihkan malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam yang penuh berkah karena diturunkan Al-Quran, malam yang dilipat gandakan pahala oleh Allah ibadah di dalamnya karena diturunkan Al-Quran. Karena itu hargai ini semuanya jika Anda ingin mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur alhamdulillah, kita di kota Pasuruan telah ditertibkan oleh asrafuna majlis yang sangat indah ini. Subhanallah, begitu semangat kita lihat umat Islam menghadiri khatmul Quran, antusias setiap malamnya. Saya yakin di luar orang-orang kita sakit hati karena dengan sendirinya kesadaran, walaupun anak-anak kecil semangat menghadirinya. Subhanallah, acara yang mungkin cukup lama, malam hari, tetapi begitu semarak kompak mereka menghadirinya. Saya yakin mereka tadi itu iri hati. Mereka mendatangkan biduan, mereka mendatangkan musik, alat-alat musik, mereka mendatangkan dengan biaya yang besar, tetapi kita dengan seadanya bisa mengumpulkan ribuan orang. Itu semuanya bukan karena propaganda, bukan karena apa, tapi karena kesadaran Anda semuanya menghadiri majelis ini. Subhanallah, bagaimana Al-Quran menggiring kita ke majelis yang mulia ini tanpa disuruh mereka bergerak. Syukur kita ada di kota Pasuruan. Alhamdulillah, saya yakin di kota-kota yang lainnya tidak seperti di kota kita sekarang ini. Kemudian Anda lihat bagaimana bulan Ramadan semarak ada di mana-mana. Cuma memang ada noda-noda yang nampak ada di tengah jalan dari itu. Sebenarnya hanya sekian persen, nggak banyak itu. 90% masyarakat Pasuruan puasa, menghormati puasa. 10% nggak menghormati puasa, tidak puasa. Sebetulnya kalau kita mau menindak bisa, tapi kita nggak kepingin begitu. Hanya sedikit, hanya sedikit.
Cuma bagaimana mereka tadi itu berani? Seharusnya pihak pemerintah lebih tegas. Kenapa? Menghormati yang 90%. Yang aneh itu begini, coba Anda dengarkan baik-baik ini. Aneh sekali, aneh. Kalau umat Hindu merayakan Nyepi, membuat peraturan tidak boleh ada yang pakai pengeras suara sekalipun adzan ada di daerah mereka, tidak boleh ada yang mengadakan acara-acara yang mengumpulkan massa di saat itu tidak dikatakan melanggar hak asasi manusia. Tetapi kenapa kalau umat Islam yang membuat aturan di daerah mayoritas umat Islam jangan ada yang buka di bulan Ramadan karena umat Islam menghargai, menghormati bulan Ramadan, kok masih dikatakan melanggar hak asasi manusia? Aneh kan ya? Aneh ya? Kenapa kalau umat Islam yang minta begitu melanggar hak asasi manusia, kenapa orang Hindu tidak melanggar hak asasi manusia? Aneh kan? Inilah kita semuanya terjebak sebenarnya. Karena itu hati-hati dengan suara-suara itu semuanya, dan kita nggak perlu terpancing dengan emosi. Kita nggak perlu terpancing menjadi orang yang anarkis. Tapi kita minta, pemerintah sadar. Kita ini mayoritas umat Islam kepingin dihargai Ramadan. Pemerintah, Satpol PP, polisi, sadar. Kita ini orang Pasuruan kepingin Ramadan ini betul-betul dihargai. Nggak mau kita dilecehkan dengan orang-orang itu. Cuma seberapa persen? Hanya berapa persen mereka? Tolonglah mereka disadarkan. Masa nggak bisa? Ada kepedulian, itu penting. Contoh nih, contoh. Ini hanya gambaran contoh. Ada misalnya pos polisi, di mukanya ada orang jualan. Kita punya perda ini, peraturan untuk tidak boleh. Itu seharusnya nggak boleh dibiarkan, didatangi sama polisi. Kenapa Anda jualan? Ini ada perda. Anda melanggar hukum, ada payung hukum. Seharusnya diingatkan, jangan dibiarkan. Sama dengan kalau ada yang naik sepeda motor tidak pakai helm, dicegat. Itu peraturannya harus pakai helm. Paham ya? Seharusnya begitu. Kepala desa misalnya ngelihat ada warung yang buka, kan ada perda. Kepala desa datangi, di sini daerah Muslim, nggak boleh jualan begitu. Ini ada perdanya. Keluar dari sini. Kalau ada kepedulian, insya Allah nggak ada yang melanggar begitu. Karena itu wali kota harus menginstruksikan itu semuanya. Kapolres kepada polisi-polisi harus memerintahkan begitu. Kepala Satpol PP harus begitu kepada bawahannya. Pemerintah begitu kepada bawahannya, sehingga betul-betul kita tadi itu daerahnya terjaga. Enteng sebelumnya kalau mau. Dan Anda semuanya, wahai masyarakat Pasuruan, dengarkan baik-baik. Anda punya sekarang alhamdulillah perda larangan menjual makanan siap saji ada di bulan Ramadan. Kalau memang ada warung yang buka, mulai sekarang, kalau memang ada warung buka, tolong ditulis surat kepada Bapak Wali Kota Pasuruan, memberitahukan bahwa di daerah kami alamat ini ada warung yang buka jam sekian, tolong dibereskan karena demi untuk kewibawaan perda yang ada. Juga diberikan kepada Kapolres Pasuruan, Kapolresta Pasuruan, juga diberikan kepada Kepala Satpol PP Pasuruan, kepada Ketua DPRD Pasuruan, kepada Habib Taufik Assegaf. Nanti surat-surat yang masuk itu nanti akan menjadi satu bukti. Saya Pak ngantongi surat ini begini banyak, masih ada pelanggaran.
nanti wali kotanya tahu, oh si ono iki di sing bertugas ini kok ada, sehingga menjadi koreksi, evaluasi, hari-hari berikutnya ada peneguran. Paham? Ini ada kepedulian. Ojo kayak laporan tok, beb ono warung buka, lah kon reken aku satpol PP ya. Jangan laporan tok, bukan begitu caranya. Anda kalau peduli, tulisan surat, tidak apa-apa, sing wake, tidak apa-apa. Keno, cini wake surati yang sampai kepada mereka semuanya, supaya tahu masyarakat Pasuruan mengontrol ini semuanya. Tapi ingat baik-baik, jangan pakai cara yang anarkis. Mereka melanggar hukum sekarang karena sudah ada perda. Tapi jangan Anda membuat ulah sehingga Anda melanggar hukum dengan ulah Anda. Iso ndak ini? Karena itu jadi kalau Anda peduli untuk Ramadan di Pasuruan sekarang ini, yo enggak ya model kayak ngono. Mulai meni surat sing akeh melayang. Jadi 4 yang dikirim ke wali kota, kedua ke Kapolresta Pasuruan, ketiga ke Kepala Satpol PP Pasuruan, yang keempat ke Habib Taufik Pasuruan. Nah, nanti saya bukan ingin mengatur, tidak, ingin menyampaikan laporan. Nih Pak, laporannya akeh lo pelanggaran ini. Tembusan itu kepada 4 ini sehingga ada bukti semuanya. Saya tidak akan mengadakan sweeping, nggak perlu sweeping. Saya yakin Pasuruan sadar. Tidak seperti daerah yang lainnya. Kalau daerah yang lainnya ada konflik, kita tidak perlu konflik. Lawang wali kotai orang ahli sunnah wal jamaah, lawang polisi ini ahli sunnah wal jamaah, lawang satpol PP ini ahli sunnah wal jamaah. Cuma ya perlu memang kerjasama. Nggak bisa kalau Anda menyatakan lah ya opo gak ditangani, mungkin tidak melbunya ngono. Kandanono cik ini dileboni, biar ditangani lah. Kalau sudah suratnya banyak, insya Allah ada perhatian. Kenapa? Setiap surat yang masuk bukan hanya kepada satu pihak. Ojo engkuk misal Pak Wali Kota dilapori, kemudian Wali Kota sudah merasa memerintahkan kepada Satpol PP, ki ono laporan ini misal, kok nggak ditangani, paham ya? Nah, itu nanti akhirnya Satpol PP nyatakan saya belum ada laporan, kayak ono laporan bareng, wis aruh kabeh lagi. Ayo koreksin sopo sing ndak ngelakoni tadi itu, siapa yang tidak perhatian. Insya Allah dengan cara begitu Pasuruan akan terkontrol nantinya. Harapan kita insya Allah Pasuruan akan tetap menjadi kota yang aman, yang santri, dan yang mereka semuanya sekarang berjualan itu karena tidak sadar. Tapi dengan peraturan dari itu, dengan pembinaan dari itu, saya yakin insya Allah semakin hari dia akan sadar dan akhirnya menjadi orang yang menghargai Ramadan. Ketika menghargai Ramadan, rizki insya Allah lancar. Ya, itu enggak lancar ini karena dia tidak menghargai Ramadan, saudara. Karena tidak menghargai agama Allah. Kalau dia menghargai Ramadan, sing tutul bakso, insya Allah rezekmu lancar. Sing tutul sego, kon rezekmu lancar. Insya Allah kon gak kirano utang ambek Bang Titil. Itu aki saya punya utang dengan Bang Titil. Iya gara-gara kan buka di Ramadan. Coba kamu tidak buka. Yang gede-gede, yang besar-besar itu juga diteliti, dikontrol, karena mereka kadang-kadang buka edidik ini, tidak teko lotok gede, suwe-suwe buka HP nantinya. Nah itu mudah-mudahan insya Allah hal yang demikian ini ada kerjasama antara pemerintah, antara warga, antara aparat, dan insya Allah akan bisa menjadikan kota kita kota yang baik, yang aman, dan insya Allah dapat terlaksanakan perdah Ramadan dengan sebaik mungkin. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala sayyidina wa maulana Muhammad
Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at wa lam tadumi. Mukjizat Al-Quran abadi di tengah-tengah kita. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin, dan mengungguli semua mukjizat yang ada pada para nabi yang terdahulu. Id ja'at wa lam tadumi, manakala mukjizat itu datang tidak abadi, selesai dengan wafatnya nabi pada masa itu. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran, abadi di tengah-tengah kita. Segalanya abadi karena memang Al-Quran ini dijaga oleh Allah SWT. Janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Tidak ada satu persoalan hidup di dunia ini yang tidak mendapatkan jawaban daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini kitab yang mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Suatu ajaran yang komprehensif, yang jami' syamil, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Enggak ada persoalan hidup manusia enggak ada jawabannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak aku tinggalkan segala sesuatu, melainkan semua aku sebutkan dalam Al-Quran. Segala sesuatu. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah yang maha agung, maha besar, maha mulia itu gak canggung menjelaskan apa saja. Ba'udatan, nyamuk maupun yang lebih kecil daripada nyamuk, itu Allah terangkan. Terangkan semua Allah. Sayyidina Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat sekaligus sepupu Rasulullah dan sekaligus anak asuh beliau sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan anak muda ini ilmu agama dan ajari dia ilmu takwil, ilmu tafsir, ilmu memahami Al-Quran. Beliau mengatakan, anzalallahu fil Qur'ani kulla ilmin wa bayyana lana kulla syai' walakin ukulana taksuru amma bayyana lana fil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan dalam Al-Quran semua ilmu. Wa bayyana lana kulla syai', dan telah menjelaskan segala sesuatu. Walakin ukulana, akan tetapi akal-akal kita yang belum bisa menjangkau semua apa yang sebenarnya sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung tingkat kecerdasan kita, tingkat kejernihan hati dan pikiran kita untuk bisa memahami Al-Quran. Segala sesuatu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Benar, ada yang secara global, ada yang langsung secara tersurat maupun yang tersirat, secara eksplisit maupun implisit. Artinya orang
secara garis besar atau secara isyarah atau rumus atau kode. Tapi yang jelas semuanya udah diterangkan oleh Allah, tergantung seberapa tingkat kecerdasan kita untuk memahami Al-Qur'an. Orang kalau lihat komputer, belum pernah belajar komputer nggak tahu, tapi yang sudah belajar komputer tahu kodenya, rumusnya, segala macamnya. Begitu juga mereka. Contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas ini saking luar biasanya pemahamannya terhadap Al-Quran, diberi futuh oleh Allah SWT. Beliau mengatakan, lau dha'ali iqalu ba'ir la wajadtuhu fi kitabillah. Sekiranya tali ontaku hilang, tali onta, aku bisa temukan melalui Al-Quran. Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Luar biasa. Apa hubungannya tali onta hilang kok bisa ditarik melalui Al-Quran? Gak ada kolerasinya, gak ada benang merahnya. Tali onta hilang kok bisa dicari melalui Al-Quran. Tapi itulah orang-orang tertentu yang diberi futuh pemahaman oleh Allah SWT bisa melalui Al-Quran, bisa isyarat-isyaratnya di mana titik kelupaan dan sebagainya. Contoh lagi, Sayyidina Abdullah bin Abbas mentarjih bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Kemudian ditanya, dari mana kamu mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 27? Beliau mengatakan, ya, Lailatul Qadar itu disebut oleh Allah 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebut 3 kali. Kemudian Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lailatu, lam ya, lam tak marbuto. Al-Qadri alif lam, Qadri itu 9. 9 huruf disebut 3 kali. 9 kali 3 berarti 20 tuh. Luar biasa. Dihitung secara matematis. Kita mungkin nggak jangkau sampai ke situ, tapi beliau subhanallah sampai bisa memahami dengan hitungan matematis. Masya Allah. Ketemu 27 ditarjih oleh beliau malam Lailatul Qadar. Luar biasa. Walhasil, naam, Al-Quran ini luar biasa. Segala sesuatu ada di dalamnya. Dan para ulama adalah manusia-manusia yang Qur'ani sepanjang zaman. Itu diciptakan oleh Allah sebagai wujud mukjizat Al-Quran. Bahwa mukjizat Al-Quran ini hidup terus menjawab tantangan segala zaman, segala masa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Al-Quran ini ayat bayinat, ayat-ayat yang jelas, yang selalu ada fi suduril ladina utul ilm, di dada-dada orang yang beri ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini bukti mukjizat Al-Quran. Begitu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini. Ya Allah, berapa juta orang hafal Al-Quran di dunia ini? Gak ada satu kitab di dunia yang bisa dihafal oleh jutaan orang melainkan Al-Quran. Gak ada. Begitu mudah Al-Quran itu dipelajari untuk dihafalkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Telah aku gampangkan Al-Quran ini untuk dipelajari. Fahal min muddakir. Masya Allah, mudah Al-Quran ini. Masya Allah, ini termasuk mukjizat Al-Quran. Ulama-ulama sepanjang zaman menjawab tantangan. Persoalan apa saja dijawab. Persoalan hukum agama berkembang. Berkembang bagaimanapun juga keadaan ini, jawabannya ada dalam Al-Quran. Mereka akan memahami terus, mengistimbat, mengeksplorasi daripada apa yang dalam Al-Quran dieksplor oleh mereka. Berikan jawaban-jawabannya kepada umat yang memerlukan ini. Gak habis-habis itu Al-Quran, gak habis-habis. Jadi kalau umpama kita mau mensyarahi Al-Quran, menjabarkan Al-Quran, itu kurang kertasnya, kurang tintanya, kurang penanya.
Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Sekiranya tanaman-tanaman semua yang ada di atas bumi ini jadikan pena, kemudian aku lautan ditambah 7 lautan lagi sebagai tintanya untuk menjabarkan kalimat Allah, Al-Quran nggak akan pernah habis. Al-Quran dijabarkan walaupun itu sudah asat semua laut-lautan itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Lengkap, ajarannya lengkap. Sampai-sampai Rasulullah SAW, kata para sahabat Rasul, saking lengkapnya ajaran Islam Al-Quran ini, para sahabat mengatakan, allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hattal khara'ah. Rasulullah SAW mengajari kita segala sesuatu, maaf, sampai bagaimana cara kita berak diajari dalam Islam ini. Gak ada kitab lengkap seperti ini. Coba cari ajaran barat, ajaran timur yang ngajar sampai bagaimana cara orang bersuci, berak, masuk jeding, keluar jeding, gak ada. Maaf ya. Sampai sekarang barat yang katanya maju tuh gak tahu cara cebok, Pak. Wong barat tuh sampai saiki gak iso cewok. Loh, saya ini bukan sinisme, enggak, fakta nih. Orang barat yang sampean lihat di TV, sampean bangga-banggakan pemain sepak bola. Maaf, gak bisa cebok, Pak, gak iso cewok, kepet. Bener, gak ngerti caranya cebok. Lu sampean ojo ke barat sana, wis masuk ke hotel-hotel mewah yang di situ banyak orang-orang barat. Gak nemu sampean air untuk istinja, gak nemu. Maaf, gak tisu, Pak. Gak tisu. Jijik. Islam Masya Allah luar biasa. Kita disuruh raup 5 kali minimal. Kalau mau sholat disuruh bersihkan sampai hidung, kuping suruh bersihkan, wajah suruh, kaki semua disuruh basuh. Kita disunahkan mandi, ada mandi sunnah, ada mandi wajib dalam Islam. An-nadhafah minal iman itu di Islam, di sana nggak ada nadhafah. Sampean kan di TV, sampean kumpul sama orang-orang barat, lebus. Temen ini lebus. Saya ngomong gini karena saya pernah kumpul sama mereka. Wis tahu kabeh wisan eru, jadi nggak kaget orang-orang lebus, Pak. Salepan yang bunyi, iya, gak kuat, Masya Allah. Itu Islam yang ngajari kita. Semua lengkap ajaran Islam ini. Maka itu orang Islam, ayo tegakkan dadamu, busungkan dadamu gini. Jadi orang Islam. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa ucapannya yang paling bagus daripada orang yang selalu mengajak di jalan Allah SWT dan berperilaku yang bagus dan berani membusungkan diri selain mengatakan saya muslim. Jangan minder dari orang-orang kafir, jangan. Ajaran Islam ini, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini unggul, nggak ada yang bisa mengungguli Islam. Al-Quran kita punya, Al-Quran kita punya. Mereka nggak punya Al-Quran, kita punya Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan kecil hati. Antumul a'laun, kamu adalah bangsa yang tinggi. Karena kamu beriman kepada Allah Subhanahu. Dari sisi ilmu pengetahuan, Al-Quran lengkap. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu qurra di kalangan sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man aradal ilma fa'alihi bil Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Barang siapa ingin pinter, ingin punya ilmu, hendaklah dia pelajari Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin, karena di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmunya orang yang terdahulu maupun ilmu-ilmunya orang yang akan datang. Semua. Kalau mau belajar Al-Quran, ilmu, karena ada paradigma berpikir yang harus dirubah. Anaknya nggak boleh belajar ilmu agama, dimasukkan pesantren takut, masuk madrasah nggak maju, jadi nggak mangan, nggak untuk ijazah, nggak mangan, nggak duit iman nih, yakin nggak duit, keyakinannya lemah sama Allah sebenarnya, nggak mangan.
Jadi anaknya dijauhkan, kepingin pinter, nggak bisa pinter, ingin pinter belajar Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan begitu. Kalau belajar Al-Quran dijamin, Pak, tikus saya dikasih makan sama Allah, kecoa dikasih makan, apalagi belajar Al-Quran. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah itu jamin orang yang mencari ilmu dengan rezekinya. Kata Al-Habib Al-Haddad, hada takaffulun khasun ba'da takaffulil am. Ini adalah jaminan khusus buat yang belajar ilmu setelah secara umum Allah menjamin rezekinya semua makhluk. Jadi berangkatnya kadang-kadang tidak mangan, jadi sing diuper ya ilmu donya. Ilmu akhirat, ilmu agama nggak dipelajari, ilmu donya akhirnya ya gede ngono. Pinter ilmu ekonomi entek duit rakyat. Korupsi, iya enggak? Lah yang korupsi masa orang bodoh. Ahli ekonomi, pakar-pakar ekonomi semua. Tapi karena nggak belajar agama, ya ilmunya sesat akhirnya dipakai untuk maksiat. Kata Al-Habib Al-Haddad, ilmu di tangan orang yang jahat nggak ngerti agama itu ibarat lampu di tangan begal, gak jadi baiknya, tambah pinter tambah bahaya. Ziyadatul ma ala rajul, ziyadatul ilm ala rajulin su'in ka ziyadatil ma ala asli syajaratil handal, kullama izdadat rayyan izdadat mararatan. Tambahnya ilmu pada pribadi orang yang nggak ngerti agama, tambahnya ilmu pengetahuan dunia pada pribadi orang yang nggak ngerti agama itu seperti tambahnya siraman air pada akar pohon handol. Pohon handol ini buahnya pahit koyok mojo gitu. Tambah banyak siraman airnya, tambah pahit buahnya. Jadi nggak tambah bagus, tambah pinter, tambah bahaya. Kalau mau belajar Al-Quran, umat Islam ini nggak dibatasi untuk berkembang, untuk maju. Nggak ada agama dalam Islam ini yang memotivasi umatnya untuk maju, berkembang, pinter seperti Islam. Lihat, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, surat apa? Iqra, 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 bacalah. Kemudian kata para ulama, Iqra ini ikut fi'il amr. Biasanya fi'il amr itu memerlukan maf'ul bih. Iqra'il kitab, Iqra'il jaridah, Iqra'il majalah, ada maf'ul bihnya. Tapi Iqra' ini gak ada maf'ul bihnya. Artinya kata baru, artinya kita disuruh baca apa saja, suruh meneliti apa saja, suruh mengkaji apa saja, tidak dibatasi. Suruh berkembang kita, pinter sepinter-pinternya ilmu apa saja, suruh kita mempelajari. Hanya saja satu syaratnya, jangan liar, jangan liberal. Kamu boleh pinter tapi jangan liar, jangan liberal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajarlah tapi dengan bimbingan Allah yang menciptakan. Karena Allah yang tahu misteri alam semesta, Allah tahu. Kalau kita belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bimbingan Allah, kita akan dihantar kepada ilmu pengetahuan yang benar. Tapi kalau enggak ya sesat, ilmu pengetahuannya sesat. Contoh kesesatan para ilmuwan, teori Darwin, teori evolusi yang mengatakan asal usul manusia itu dari monyet. Dulunya itu bungkuk monyet, kemudian agak tegak, kemudian jadi manusia tegak. Jadi diibaratkan seperti ini, metamorfosa pada kepompong, kemudian jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu, seperti itu. Dipodok-podokno karepe dhewe, padahal sumbernya beda. Akhirnya umat manusia ini dibilang semuanya asal usulnya dari monyet. Lah itu Darwin itu kan orang Yahudi. Untuk mendukung teorinya bahwa nenek moyang manusia dari monyet, dia itu katanya menggali kuburan purba, cari fosil kerangka manusia purba, keduk katanya ini. Kemudian ditemukan iya kuburan purba ini mayatnya itu nekuk koyok monyet. Lah memang yang dikeduk nenek moyangnya nenek moyangnya Bani Israel dulu. Wa ja'ala minhumul qiradata, dilaknat dulu kan pernah Bani Israel itu dilaknat oleh Allah jadi ketemu. Iya betul, ini pembuktian bahwa nenek moyangnya memang jadi monyet.
karena memang dikutuk oleh Allah. Tapi enggak lah kita ya, enggak lah ya, kita enggak ya, enggak siapa, memang ente ya gitu, anak enggak, walafu ya, anak enggak ya. Kita dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, dari Adam. Teori para ilmuwan terkini justru membantah teori Darwin ini. Dan struktur kerangka daripada monyet dan sangat jauh, nggak ketemu, nggak ada titiknya itu. Itu dibantah sendiri oleh para ilmuwan, luar biasa. Sedikit saya tambah. Itu seorang ilmuwan bernama Dr. Maurice Bucaille, ya. Dia keluar dari agama Kristen karena memang banyak dulu para ilmuwan keluar dari agama Kristen karena ajaran Kristen, Bible-nya, kitab sucinya itu kalau berbicara ilmu pengetahuan itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dulu ada namanya revolusi ilmu pengetahuan dipelopori oleh para ilmuwan, ya, yang diberontak para pendeta gereja, agama, berontak terhadap agama. Akhirnya mereka jadi liberal, artinya wis mau menafsirkan agama sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Ada yang jadi pluralis, adalah gak boleh agama Kristen mengklaim paling benar sendiri, gak ada klaim agama paling benar sendiri. Mungkin agama yang lain juga ada benarnya. Akhirnya semua agama dianggap podo bener kabeh. Ini pluralisme. Ada yang jadi sekuler. Udahlah kalau bicara agama di gereja saja dah. Gak boleh dibawa ke ranah publik, gak boleh dibawa ke ranah politik, ke ranah ekonomi, ke ranah segalanya, gak boleh lah kalau sudah agama di gereja saja. Itu karena kekecewaan para ilmuwan terhadap ajaran agama mereka. Loh, kalau terhadap Kristen, Bible, ya kita sendiri dukung, memang kebenarannya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi ya maaf kalau Islam, ya ini anak-anak liberal yang belajar dari orang-orang Yahudi, Kristen, dari kaum orientalis di barat, akhirnya dia memandang kepada Islam seperti para ilmuwan memandang terhadap Kristen. Akhirnya mereka mau posisikan Al-Quran atau Islam ini kebenarannya relatif, tidak perlu diimani dulu, dicek dulu kebenarannya. Loh, bukan karena Quran ini takut untuk dibuktikan kebenarannya, tapi maaf kalau kita harus bersikap seperti itu berarti mengkufuri dulu. Naudzubillah min dzalik. Al-Quran nantang sama kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan kebenaran yang aku turunkan kepada hambaku ini, silakan kamu bikin kitab yang kandungannya seperti ini, satu surat saja. Panggil pakar-pakarmu, ahli-ahlimu kalau kamu benar. Ditantang, nggak takut dibuktikan. Tapi kalau kemudian sinisme dulu kepada Al-Quran seperti orang-orang barat yang menyangka ini enggak ilmiah, lo buktikan ilmiah apa enggak Al-Quran ini. Di antaranya dulu itu ada tokoh ilmuwan bernama Galileo atau disebut Galileo Galilei, ya. Dia itu menciptakan teropong, teleskop yang untuk melihat benda-benda langit, matahari, bulan, terkenal. Kemudian dia mengatakan memberontak terhadap gereja karena tafsir gereja bahwa benda-benda langit itu seperti lampu-lampu yang nempel di atap. Nah, ini bertentangan dengan fakta ilmiah. Apalagi Galileo ada teleskopnya bisa melihat. Ternyata enggak. Ternyata yang benar Al-Quran. Kullun fi falakin yasbahun, semua berenang di angkasa, luar biasa. Akhirnya banyak para ilmuwan yang ditangkap, dipenjara, dihukum bunuh, disalib dan sebagainya. Tapi Galileo ini selamat karena akhirnya dia menarik fatwanya di bawah tekanan. Masya Allah. Nah ini loh, kalau kita kepingin pinter, kita belajar Al-Quran. Lihat, kita saksikan itu Dr. Maurice Bucaille itu keluar dari agama Kristen karena kecewa. Dia pindah agama ke Hindu, ke Buddha, ke Zoroaster, tapi nggak kunjung masuk ke Islam. Karena apa? Islam di barat sana udah distigmakan buruk. Bekernya kalau Kristen aja agak ilmiah, apalagi Islam gitu. Tapi subhanallah, rupanya hidayah memihak kepadanya. Suatu hari dia berkunjung ke Mesir. Ketika di Mesir, dia masuk di hotel. Di situ ada terjemahan Al-Quran bahasa Perancis. Beliaunya orang Perancis. Beliau buka Quran,
Tafsirnya itu apa? Terjemah sampai kepada ayat yang berbunyi begini. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyinakum. Wa nukiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Thumma nukhrijukum tiflan. Thumma litabluwa ashuddakum faminkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a wa tarar ardha hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dzalika bi annallaha wal haq wa annallaha yuhyil mauta wa annallaha ala kulli syai'in qadir. Gemeter dia. Yang artinya lebih kurang, wahai manusia, kalau kamu ragu bahwa nanti setelah mati kamu dihidupkan, kamu ketahuilah bahwa kamu itu dulu ya dari tanah. Kemudian proses berikutnya kamu itu dari sperma. Kemudian menjadi segumpal darah. Segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu bisa jadi atau gagal. Kemudian kamu disimpan oleh Allah untuk waktu tertentu di dalam rahim. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Kemudian kamu menjadi kuat. Kemudian kamu ada yang dimatikan oleh Allah. Di bagian kamu ada yang jadi tua atau mencapai usia pikun, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, lupa atas sesuatu yang tadi kamu tahu dan kamu saksikan. Bumi yang tandus, kering, Allah turunkan hujan. Alihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zai. Bumi yang tandus dikasih hujan, hidup semua tanaman keluar dari bumi yang tandus tadi. Dzalika bi anallahu wal haq. Itu bukti bahwa Allah itu maha benar. Wa annahu yuhyil mauta, dan ini bukti bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang mati. Wa annallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu mampu atas segala sesuatu. Gemeter dia. Pulang dari Mesir, dari hotel, dia bikin seminar. Dikumpulkan semua para ilmuwan. Kebetulan beliau ini seorang tokoh ahli genetika, ahli sel-sel tubuh manusia, ahli janin dalam perut. Dikumpulkan bikin seminar. Dipaparkan, ini saya temukan dalam kitab ini Al-Quran begini. Benar enggak ini? Mereka mengatakan benar. Baik, kalau kamu semua enggak bisa membantah ini kebenaran. Itu Nabi kita Muhammad SAW hidup di zaman yang tidak ada ilmu pengetahuan, zaman yang tidak ada kemajuan, tidak ada teknologi. Maaf, belum ada diagnosa, belum ada USG untuk mengetahui janin dalam perut. Kemudian, kalau begitu, dari mana Muhammad SAW ini dapat berita ini dari mana? Ya, di sini sportivitas para ilmuwan diuji. Mereka semua diam, gak menjawab. Kata Dr. Morris Bukil, baik, kalau kamu semua gak menjawab, saya yang akan menjawab. Yang memberitahu Muhammad SAW adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin pintar, belajar Al-Quran, dan insya Allah makna-makna dan ilmu-ilmunya akan diilhamkan oleh Allah pada manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.